Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Baiklah, pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 3, yaitu menyusun cerita pendek, yaitu tentang KD 4.5 yang bisa kalian pedomani pada buku paket halaman 83 sampai dengan halaman 86. KD yang akan kita pelajari kali ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi kali ini adalah 4.5.1 merubah sudut pandang cerpen, 4.5.2 melanjutkan cerita pendek, 4.5.3 menulis cerpen. Sedangkan materi pokok yang akan kita pelajari kali ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sedangkan kegiatan pembelajaran kita kali ini yang akan membahas yaitu tentang menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baiklah, kita lanjut dengan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari struktur teks cerpen. Dan kita juga sudah mempelajari definisi cerita cerpen. Sekarang kita lanjutkan, yang berikutnya adalah unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen terdiri dari dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur-unsur yang membangun cerpen di luar cerita pendek itu sendiri. Sementara yang akan kita bahas kali ini adalah khusus tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur intrinsik cerpen terdiri dari 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Sudut pandang, 4. Latar atau disebut juga dengan setting, 5. Plot atau disebut juga dengan alur, kemudian 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Ya. Oke. Yang pertama yaitu tema. Sekarang kita lihat, apa itu yang dikatakan dengan tema? Tema merupakan ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Tema bersifat general atau umum yang bisa diambil dari berbagai kondisi lingkungan di sekitar kita. Permasalahan atau persoalan yang ada di wilayah masyarakat setempat, kisah pengalaman seseorang, sejarah, pendidikan, persahabatan, atau dapat juga merupakan pengalaman penulis itu jika bisa dijadikan tema sebuah cerpen. Jadi inilah tema-tema dari sebuah cerpen yang bisa dijadikan, yang akan diangkat sebagai cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku fiktif yang dihadirkan oleh seorang pengarang dalam sebuah cerpen. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tentang tokoh dalam cerpen. Ya. Berikutnya, pada sebuah cerpen, tokoh dibagi menjadi dua golongan, yaitu tokoh utama dan yang kedua
adalah tokoh pembantu. Ya, tokoh pembantu bertugas membantu peran tokoh utama. Berikut, adapun cara pengarang menggambarkan watak tokoh dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Di antaranya yang pertama adalah tokoh protagonis. Yang dimaksud dengan tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sikap atau karakter baik. Biasanya tokoh ini menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen. Yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang memiliki sikap atau karakter jahat. Tokoh ini juga termasuk tokoh utama setelah tokoh protagonis. Bertugas menentang tokoh protagonis. Yang berikut, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh yang memiliki sikap atau karakter penengah, bertugas menengahi konflik di antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dalam sebuah cerpen, tokoh ini memiliki sifat arif dan bijaksana. Tokoh figuran merupakan tokoh pembantu dalam sebuah cerpen. Dalam sebuah cerpen, tokoh ini bertugas untuk memberi warna tambahan. Tetapi, tokoh ini tidak sering muncul dalam jalannya cerita pendek. Yang ketiga, latar. Latar merupakan tempat atau situasi terjadinya cerita yang ada di dalam cerpen. Ada beberapa jenis latar, diantaranya 1. Latar waktu, 2. Latar tempat, dan 3. Latar suasana. Kita bahas, latar waktu merupakan keterangan tentang kapan terjadinya peristiwa yang dialami oleh para tokoh dalam cerpen. 2. Latar tempat merupakan keterangan tentang tempat-tempat dalam sebuah cerpen, juga tempat yang disinggahi atau disebut penulis dalam cerita. Berikutnya, latar suasana merupakan keterangan tentang suasana yang tergambarkan dalam sebuah cerpen. Latar suasana tergambarkan oleh perasaan para tokoh atau bisa juga dengan skenario pengarang. 4. Alur. Alur merupakan urutan cerita yang ada di dalam cerpen untuk menyampaikan suatu cerita yang diinginkan oleh penulis. Alur terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, 1. Alur maju, 2. Alur mundur, dan 3. Alur campuran yang merupakan gabungan dari kedua alur tersebut. Umumnya, alur yang terdapat pada cerpen hanya perkenalan tokoh, munculnya konflik, puncak dari konflik, dan penyelesaian masalah. Sekarang kita lihat alur maju. Alur maju merupakan sebuah rangkaian cerita yang bergerak maju ke depan. Artinya, rangkaian cerita dimulai dari hal-hal yang kecil mencapai perkembangan yang lebih besar. Diibaratkan kalau perkembangan anak, mulai dari anak yang kecil, anak baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah alur mundur, merupakan rangkaian cerita yang bergerak mundur ke belakang. Alur ini biasanya digunakan untuk bercerita tentang masa lalu. Ya, alur mundur ini kebalikan daripada alur maju. Yang berikut adalah alur campuran. Alur campuran ini merupakan perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Untuk alur campuran biasanya sering ditemui di dalam sebuah novel. Yang kelima adalah gaya bahasa atau disebut juga dengan majas. Gaya bahasa merupakan cara seorang pengarang menguraikan cerpen. Cakupan dari gaya bahasa itu yaitu meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, dan penghemat kata. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari masing-masing pengarang. Sekarang kita lihat contoh dari majas atau gaya bahasa tersebut. Itu majas metafora. Sang ibu memeluk buah hati. Nah, yang dikatakan di sini metafora itu adalah memeluk buah hati.
Yang berikut contoh majas personifikasi, yaitu kereta api itu meraung-raung di tengah kesunyian malam. Oke, yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang memandang tokoh atau kacamata tokoh dalam cerpen dengan menempatkan diri tokoh tersebut pada posisi tertentu di dalam cerpen. Sudut pandang itu ya kita lihat dari sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama merupakan cara penulis menyampaikan sebuah cerita dengan menggunakan kata ganti pertama yaitu aku atau saya. Maksudnya adalah tokoh utama ialah pengarang itu sendiri. Contoh pelaku utama, pulang dari mengontrol sawah, sering saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya memilih kue pukis. Para pedagang itu saya dikasih sebungkus besar kue sebelum saya memilih. Yang berikut adalah contoh pelaku sampingan. Deru beribu-ribu kendaraan yang berlalu lalang serta amat membisingkan telinga menjadi santapan sehari-hariku. Setelah 3 bulan aku tinggal di kota metropolitan ini. Memang tak mudah untuk menata hati dan diriku menghadapi suasana kota besar semacam Jakarta bagi pendatang seperti aku. Dulu aku sempat menolak untuk pindah ke kota ini. Tapi kali ini aku tak kuasa menghindar dari tugas ini. Yang konon katanya aku sangat dibutuhkan untuk ikut memajukan perusahaan tempatku bekerja. Ternyata bukan aku saja yang mengalami mutasi kali ini. Praba, teman satu asramaku, juga mengalami hal yang sama. Kami menjadi sangat akrab karena merasa satu nasib, harus beradaptasi dengan suasana kota Jakarta. Aku bisa stres kalau setiap hari harus terjebak macet seperti ini. Apakah tidak upayanya dari Pemkop DKI mengatasi masalah ini? Rasanya mendingan posisiku seperti dulu, asal tidak di kota ini tempatnya. Nah, sekarang kamu bisa membedakan mana yang pelaku utama dan mana yang pelaku sampingan. Ya, kalau yang di atas itu adalah saya itu terlibat langsung di dalam cerita. Sedangkan kalau yang di bawah, aku itu dia tidak terlibat langsung di dalam cerita. Makanya dia dikatakan sebagai pelaku sampingan. Si aku adalah menceritakan suasana. Yang berikutnya adalah sudut pandang orang kedua, merupakan cara penulis menggunakan cerita dengan kata ganti kamu, kau, atau Anda. Dengan menggunakan sudut pandang orang kedua, para pembaca diperlakukan sebagai pelaku utama sehingga membuatnya menjadi merasa jauh lebih dekat. Nah, artinya di sini kamu, kau, atau Anda terlibat di dalam cerita tersebut. Berikut sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga merupakan cara penulis menyampaikan cerita dengan menggunakan kata ganti, dia, atau nama diri. Maksudnya ialah tokoh utama dalam cerpen tersebut ialah tokoh fiktif yang dibuahi oleh pengarang itu sendiri. Contoh sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di kompleks perumahan ini. Tapi belum 1 kali pun dia terlihat keluar rumah untuk sekadar beramah tamah dengan tetangga yang lain. Berbelanja atau apalah yang penting dia keluar rumah. Di sini sudah tergambar bahwa dia serba tahu. Dia menceritakan si dia, ya. Apa mungkin dia terlalu sibuk ya? Celetuk salah seorang tetangganya. Tapi masa bodoh, aku tak rugi karenanya, dan dia juga tak akan rugi karenaku.
Pernah satu kali dia kedatangan tamu yang kata tetangga sebelah adalah saudaranya. Memang dia sosok introvert. Jadi walaupun saudaranya yang datang berkunjung, dia tidak bakal menyukainya. Nah, di sini orang lain menceritakan. Jadi di sini ada orang ketiga yang serba tahu. Contoh sebagai pengamat. Orang ketiga sebagai pengamat. Entah apa yang terjadi dengannya. Datang-datang ia langsung marah. Memang kelihatannya ia punya banyak masalah. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya, tak hanya itu yang ia rasakan. Tapi sepertinya ia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, dan rambutnya kusut, berminyak seperti 1 minggu tidak terbasuh air. Tak satu pun dari mereka berani menegurnya, takut menambah marahnya. Ini dikatakan orang ketiga sebagai pengamat. Sekarang sudut pandang pengamat, serba tahu. Dalam hal ini pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Sama halnya dengan yang tadi ya. Kemudian yang berikutnya, sudut pandang campuran. Sudut pandang orang pertama dan pengamat serba tahu. Pengarang mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, selanjutnya serba tahu, dan bagian akhir kembali ke orang pertama. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karangan yang dibuatnya. Amanat dalam cerpen bisa bersifat tersurat atau tersirat. Dikatakan amanat tersurat jika pesan yang ingin disampaikan ditulis dalam cerita tersebut. Sedangkan dikatakan tersirat jika pesan yang ingin disampaikan tidak tertulis, sehingga pembaca diharapkan untuk menyimpulkan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, itulah yang merupakan unsur-unsur dari cerpen yang merupakan unsur intrinsik cerpen. Sekarang kita lanjut, bagaimana cara menulis cerpen bagi seorang pemula? Yang pertama, jika kesulitan menggunakan sudut pandang orang ketiga, dia lebih baik gunakan sudut pandang orang pertama, aku atau saya. Yang kedua, untuk langkah awal, pilih ide cerita yang sederhana dan dekat dengan kehidupan pribadimu. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang biasa kamu gunakan sehari-hari, supaya lebih memudahkanmu untuk merangkai kata-kata. Yang keempat, pahami berbagai kaidah penulisan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan. Artinya, kamu harus memahami penggunaan tanda baca ataupun huruf kapital. Yang kelima, buat kalimat yang sederhana atau pendek-pendek saja. Yang enam, lebih baik kamu menyelesaikan satu cerpen dalam sekali duduk, sehingga proses penulisan lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, jangan membaca ulang cerpen yang masih dalam proses penulisan, karena akan mengacaukan ide di dalam otakmu. Jadi kamu menulis cerpen itu, jangan membaca kalimat kamu ke belakang, atau kalimat-kalimat yang sudah kamu tulis, jangan kamu baca terlebih dahulu. Tapi kamu lanjut saja dengan rangkaian kata-kata berikutnya. 8. Pastikan cerpenmu minim, atau bahkan tidak ada typo atau tip X atau kesalahan ketik. 9. Pastikan hanya ada satu ide cerita dalam cerpen. 10. Cerpen dengan panjang 4-8 halaman akan lebih mudah dibuat. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. 11. Perbanyak membaca cerpen karya orang lain untuk memperkaya kosakata, ide, dan kemampuan menulismu. Semakin sering menulis, maka kamu pun akan semakin ahli. 13. Jangan takut untuk memperlihatkan cerpenmu pada orang lain dan mintalah pendapat mereka. Demikianlah materi kita kali ini. Tugas kamu kali ini
salinlah seluruh materi di buku catatan yang diberi nama dan kelas, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Untuk lebih memahami materi kalian, bisa baca buku paket Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 83 sampai dengan halaman 86. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.